Aditya Haifa. Yang kedua, orang tua dari Ananda Khaira Azhara. Kemudian orang tua dari Ananda Muzawir Dr. Aditya Chandra M. Biomed. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan alam mikrokosmos dan alam mikrokosmos, antarbi cakrawala, sawah, ladang yang dihiasi dengan bintang-bintang yang bertebaran di angkasa raya. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu untuk menghitungnya. Baik ia seorang ahli matematika Leonardo Fibonacci, baik ia seorang filosof Yunani Aristoteles, semua mereka lumpuh tidak berdaya untuk menghitung bola-bola di angkasa raya. Salawat berikan salam. Tak lupa pula marilah kita sajikan pangkuan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Nurul Islam yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sekretaris Yayasan, yaitu Abang Kanda Surya Mutiara SD. Saya sama beliau dari SMA sudah kenal, karena pada saat organisasi kami beliaulah yang membinanya. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi. Salam hormat kan. Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Sekolah TKIT Rahmah Banda Aceh, Ibu Nurdial SPD MPT. Selamat Bu, baru menyelesaikan sekolah S2-nya. Semoga insya Allah bermanfaat bagi ananda-ananda kita ke depan. Begitu juga ucapan terima kasih kami kepada guru-guru TKIT, ada Ibu Ida, Ibu Eka, Ibu Nur Hasanah, Ibu Nur Hayati, Ibu Adriani, dan seluruh ibu-ibu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah mendidik anak-anak kami sampai sekarang ini. Dan salam hormat juga kami kepada seluruh orang tua, bapak ibu, orang tua dari anak-anak yang menyekolahkan anaknya di TKIT Ar-Rahmah. Alhamdulillah, terima kasih hari ini sudah mempercayai saya untuk menyampaikan sepatah dua kata mewakili orang tua. Saya memiliki 4 orang anak. Alhamdulillah, semuanya saya percayakan di TKIT Ar-Rahmah. Kenapa bisa? Karena yang pertama sudah percaya, yang kedua sudah cinta dengan TKIT Ar-Rahmah. Karena diawali dengan anak saya yang pertama, yaitu Doratul Hikmah. Sekarang mungkin badannya itu sudah sebesar ibu-ibu guru yang ada di TK. Sekarang dia sudah berada di pesantren di di Villa Buana. Alhamdulillah sudah menghafal 10 juz lebih. Doakan bisa mencapai target saya supaya dapat 30 juz, tapi tidak bisa kita paksakan. Kemudian anak yang kedua saya laki-laki, itu Muhammad Raja. Saya tempatkan juga di TKIT Ar-Rahmah. Kemudian anak saya yang ketiga Aisyah, itu ya, Aisyah Madinah. Kebetulan waktu saat Aisyah ini waktu pandemi, sekolahnya online, tapi alhamdulillah jadi juga ya, bisa juga. Dan yang keempat itu Muhammad Umar, yang sebentar lagi mungkin akan tampil. Ini agak beda sedikit dengan kakak dan adiknya,
Kalau kakaknya mungkin 2 tahun, tapi si Umar ini saya letakkan dia dari umur 3 tahun. Saya diskusi sama istri, apakah kita titip sama orang tua atau kita masukkan sekolah, ya kan? Nah, jadi saya putuskan waktu itu kita masukkan aja sekolah. Waktu mendaftar di TKIT Ar-Rahmah, Pak, ini anaknya usianya 3 tahun, sepertinya harus di playgroup. Saya bilang jangan, masukkan aja dia di TKA. Ya kan? Di tahun pertama diem saja. Gurunya mengatakan, Pak, Umar diam saja. Saya sama istri tersenyum di rumah. Saya bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, biar dia, yang penting dia hadir duduk saja. Biarkan dia diam saja. Hampir setahun lebih Bapak Ibu diam saja dia. Tahun kedua begitu juga, tapi sudah mulai ada perkembangan. Tahun ketiga, alhamdulillah, masya Allah, dia yang paling aktif berdasarkan kata Ibu Ida dan Ibu Eka. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Nah, ini ada ilmunya sedikit. Jadi Bapak Ibu, tidak ada anak yang dilahirkan itu dalam keadaan yang bodoh. Nah, itu harus dipahami. Kenapa? Walaupun dia dilahirkan dalam keadaan kelainan kromosom, ada sindrom Down, cacat mental, itu tidak akan mengurangi kemampuan dia pada masa yang akan datang. Mungkin dulu kita berpikir anak yang pintar itu anak yang pandai matematika, anak yang pandai fisika, anak yang jago IPA. Tapi sekarang sudah bisa kita lihat, ada contohnya. Sekarang sudah banyak contoh Bapak Ibu kan. Sekarang sudah ada Najah. Najah itu hafiz Quran yang sudah didiagnosa cerebral palsy, sudah lumpuh sebahagian otaknya. Dia hafiz 30 juz. Umur berapa dia hafiz 30 juz? Umur 6 tahun. Dan dia termasuk bagian dalam 10 besar hafiz Al-Quran. Kemudian sekarang ada contoh yang baru lagi yang sedang sangat viral. Siapa? Penyanyi yang mengikuti American Idol, ya kan? Yang mengikuti American Idol itu si Putri Aryani kalau tidak salah namanya. Dia mendapatkan juara 4 di tingkat American Idol. Sekarang dia diakui, diangkat anak oleh Raja Arab Saudi dan semuanya mendapatkan penghargaan. Itu cacat juga Bapak Ibu. Tidak bisa melihat. Pada saat lahir dia sudah buta. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat semua, bahwasanya ada bagian yang kecil di dalam tubuh kita ini, itu yang mampu untuk mengisi dan memberikan kemampuan kepada dia. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu kalau dalam segi kesehatannya itu disebut dengan neuron. Kalau orang Arab itu mengatakan neuron. Neuron itu sel saraf Bapak Ibu. Sel saraf. Sel saraf itu kalau saya umpamakan seperti lampu. Kalau satu kita hidupkan, maka kita hidupkan yang lain, dia akan hidup lagi. Kenapa? Karena dia ada wire tersambung. Begitu juga dengan sel saraf atau neuron. Jumlah sel saraf dalam satu orang kita itu jumlahnya adalah 85 miliar. Berapa Bapak Ibu? 85 miliar. 12 sampai dengan 15 miliar itu ada di otak besar. 12 sampai dengan 15 miliar ada di otak besar. 70 miliar itu ada di otak kecil. Dan 1 miliar ada di batang otak. Kalau dia cacat mental, dia terkena bagian otak kecil, keseimbangannya terganggu, tapi dia masih ada 12 miliar. 12 miliar sel otak dia yang akan mampu membuat dia pintar. Ya, jadi bagaimana cara kita? Yaitu dengan cara mengisinya. Jadi ketika kita mengisinya dengan ilmu seperti si Najah tadi, maka dia bisalah hafiz Al-Quran. Maka disitulah peran pentingnya orang tua. Disitulah peran pentingnya guru-guru. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru TKIT Ar-Rahmah
Dan alhamdulillah keempat anak-anak saya mereka mampu membaca dan menghitung di TK. Artinya apa? Guru-guru di TK Iti Ar-Rahman kompetensinya sudah tingkat dewa. Terima kasih Bu Dia. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita mau mengisinya dengan ilmu, maka dia akan terisi. Tidak usah takut Bapak Ibu. Sama seperti kita beli laptop, kita beli komputer yang kita beli atau laptop yang kita beli itu dalam kondisi yang baru. Tidak ada isi sama sekali. Ketika kita isi dengan ilmu, kita isi memorinya dengan sesuatu yang bermanfaat, maka laptop itu ada manfaatnya. Tapi ketika kita isi, maaf cakap, dengan sesuatu yang tidak baik, dengan pornografi, maka dia akan terisi dengan pornografi. Begitu juga anak-anak kita, ketika hari ini kita kasih handphone, tidak kita lihat dan tidak kita perhatikan, maka yang akan dia lihat, yang akan dia isi adalah sesuatu yang tidak baik. Maka atas dasar itu, pandai-pandailah kita Bapak Ibu menjaga anak-anak kita, dan tidak ada satu orang anak pun di permukaan bumi ini yang ditakdirkan untuk bodoh. Yang bodoh itu adalah ketika orang tua tidak mampu mendidik anaknya. Banggalah Bapak Ibu semuanya ketika anak Bapak Ibu berhasil. Banggalah anak Bapak Ibu semua ketika anak Bapak Ibu bisa mampu untuk menggantikan Bapak Ibu suatu saat nanti. Dan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada TK Iti Ar-Rahman. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan saya kepada saya, walaupun ini yang keempat, anak yang keempat mendapatkan kepercayaan. Terima kasih Bapak. Saya akhiri, mungkin jangan memperpanjang, nanti kalau saya panjang mungkin ada sesi lainnya kemudian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. فألهمها فجورها وتقواها Oke, baik, kita lanjut ya. Surah yang terakhir yaitu surah Al-Balad. وأنت حل بهذا البلد Oke, sudah cukup ya. Bermanfaat Adam, putra dari Bapak Aditya Chandra dan Ibu Tahara Nilasanti, dengan capaian hafalan 20 surat dan 20 hadis. Saya kira nggak pernah dapat jauh. Ananda Muhammad Salim Maulana Amin, putra dari Bapak Amri dan Ibu Baliawati, dengan capaian hafalan 8 surah dan 10 hadis.
mengakibatkan perampasan hak mereka oleh Zionis Yahudi laknatullah. Tidak ada kata kebebasan bagi anak-anak Palestina dalam bermain, belajar, dan mengaji. Suara bom di mana-mana, peluru berterbangan. Mereka hanya menunggu kapan syahid atau menjadi mujahidin. Beginilah kisahnya. Adapun pemeran-pemeran pada drama musikal ini, Zafir berperan sebagai sopir ambulan, Raul berperan sebagai tentara Israel, Azal Raya Zali sebagai tentara Israel, Zafran sebagai pimpinan negara, Zakir Ali Swati sebagai anak Palestina, Abbas sebagai dokter, Jubir Asyad Hijaz Raja sebagai tentara Hamas, Haifa Sabira Agilas dan Rai sebagai anak Palestina, Mary sebagai dokter, Samira sebagai kakak, Ataya tim kemanusiaan. Di suatu hari, anak-anak Palestina sedang belajar mengaji. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika anak-anak Palestina sedang mengaji, tiba-tiba terdengarlah suara peluru berterbangan, bom di mana-mana. Mereka pun syahid. Ketika
lalu. Beginilah keadaan anak-anak Palestina. Sangat menyedihkan, sangat memilukan. Mereka ditinggalkan oleh ayah bundanya. Mereka juga harus membesarkan adik-adiknya. Setiap hari mereka harus menahan lapar. Beginilah keadaannya. Ada yang patah tangan, ada yang patah kakinya. Alhamdulillah, bantuan pun datang. Alhamdulillah, bantuan pun datang berdatangan. Tidak ketinggalan dari negara kita, Indonesia.